Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita bab ke-46, bab fadlil hubbi fillahi wal hathi alaihi, bab tentang keutamaan mencintai karena Allah dan motivasi untuk mencintai karena Allah, wa i'lamir rajuli man yuhibbuhu annahu yuhibbuhu, dan seseorang memberitahukan kepada orang yang dia cintai bahwasanya dia mencintainya, wa madza yaqulu lahu idza a'lamahu, dan apa yang harus dibalas oleh orang tersebut jika disampaikan kepadanya bahwasanya temannya tersebut mencintainya. Di sini ada 4 poin. Yang pertama tentang keutamaan mencintai karena Allah, yang kedua memotivasi mencintai karena Allah, yang ketiga seorang ketika mencintai seorang karena Allah maka disunahkan dia mendatanginya, dia berkata inni ahbabtuka fillah, sungguhnya aku mencintai engkau karena Allah. Dan orang yang diucapkan hal tersebut, apa yang harus dia ucapkan? Dia menjawab ahabbakallah alladzi ahbabtani fih, semoga Allah mencintaimu sebagaimana engkau mencintaiku karenanya. Seperti kebiasaan Imam Nawawi rahimahullahu taala, beliau membawa ayat-ayat sebelum hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang pertama beliau bawa, qala Allah taala Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Muhammad adalah Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya yaitu para sahabat, asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, dan saling mencintai di antara mereka, saling rahmat di antara mereka. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang sifat para sahabat di mana mereka saling kasih sayang di antara mereka. Makanya dikatakan ruhama'u bainahum, saling mengasihi di antara mereka. Dan itulah yang terjadi di kalangan para sahabat, baik di kalangan para sahabat maupun antara ahlul bait dengan selain ahlul bait, ya. Bagaimana kasih sayang di antara mereka, di mana terjadi al-musaharah, pernikahan di antara mereka. Ini menunjukkan kasih sayang yang terjadi di antara mereka. Dan kita diperintahkan untuk meniru para sahabat. Jika para sahabat saling mencintai di antara mereka, maka seharusnya kita pun saling mencintai di antara kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda, sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh maka Allah akan menjadikan bagi mereka cinta kasih. Sebagian ulama menafsirkan bahwasanya semakin tinggi iman seorang dan semakin banyak amal saleh, maka akan timbul cinta kasih di antara mereka tanpa dibuat-buat, tapi anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka semakin beriman, semakin ikhlas, semakin banyak beramal soleh, maka akan tumbuh cinta kasih di antara mereka tanpa dibuat-buat, ya, tanpa takalluf. Tapi memang dengan sendirinya anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh dari keimanan, semakin jauh dari amal soleh, semakin terjerumus dalam riya, semakin ingin dipuji, maka akan semakin terjadi pergesekan di antara mereka. Oleh karenanya kalau terjadi pergesekan di antara kaum mukminin, coba cek, mungkin iman bermasalah, mungkin niat bermasalah, sehingga timbul gesekan di antara mereka. Mungkin yang satunya ingin populer, satunya ingin tampil, satunya ingin. Oleh karenanya seharusnya kalau imannya benar, amalnya benar, harusnya saling mencintai di antara mereka dengan sendirinya tanpa dibuat-buat, karena itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak ada permasalahan di antara mereka, ada. Karena tidak ada yang sempurna kecuali para nabi. Bahkan diriwayatkan terjadi beberapa perselisihan antara Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dan mereka berdua adalah orang yang sangat-sangat saling mencintai di antara mereka. Terjadi perdebatan sampai suatu saat Abu Bakar marah kepada Umar dan mengatakan, "Ma arata illa khilafi." Wahai Umar, kau itu inginnya menyelisihi aku aja, sampai terucap seperti itu. Ya. Tapi kemudian mereka damai dengan begitu mudahnya, ya. Demikian juga pernah mereka
ada perselisihan sehingga Abu Bakar membuat Umar pun marah. Lantas Abu Bakar minta maaf kepada Umar, Umar tidak memaafkan. Akhirnya Umar menyesal, kemudian ingin maafkan Abu Bakar. Abu Bakar sudah tidak ada di rumah. Sebagaimana hadis yang masyhur, mereka ada perselisihan, namun begitu mudah mereka kembali damai karena mereka saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, saling merahmati karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat Allah yang kedua, firman Allah Subhanahu wa taala, wa qala ta'ala, juga tentang para sahabat. Walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Dan orang-orang yang menempati ad-dar, maksudnya kota Madinah, wal iman, dan mereka beriman sebelum datang kaum muhajirin, min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai kaum muhajirin yang berhijrah kepada mereka. Ayat ini dalam surat Al-Hasyr di mana Allah Subhanahu wa taala memuji kaum muhajirin, kemudian Allah memuji kaum Ansar, kemudian Allah memuji orang-orang yang datang setelah mereka yang mendoakan kaum muhajirin, kaum Ansar. Ayat sebelumnya Allah berfirman, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana wa yansurunallaha wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Dan para fuqara muhajirin yang mereka terusir dari negeri mereka, harus meninggalkan kampung halaman mereka dan harus meninggalkan harta mereka, ya. Karena yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, karena mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Maka Allah puji mereka, kata Allah, ulaika humus shadiqun, mereka adalah orang-orang yang tulus iman mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala memuji dan merekomendasi kaum muhajirin bukan hanya zahirnya, bahkan Allah Subhanahu wa taala memuji batin mereka. Allah mengatakan mereka berhijrah bukan karena dunia. Mereka meninggalkan kampung halaman, meninggalkan pekerjaan mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan mungkin dagangan mereka. Yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana, tujuannya adalah untuk mencari karunia dari Allah dan keridhaan Allah. Maka Allah mengatakan ulaika humus shadiqun, mereka itulah yang jujur iman mereka. Setelah Allah memuji kaum muhajirin, Allah memuji kaum Ansar. Kata Allah, walladzina tabawwa'ud dar wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan kaum Ansar yang lebih dahulu tinggal di kota Madinah, dan mereka telah beriman sebelum datangnya kaum muhajirin. Kita tahu sebelum Nabi berhijrah, kaum Ansar sudah beriman. Kenapa? Nabi mengutus para dai, di antaranya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nabi memilih Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, kemudian Nabi mengirim beliau berdakwah di kota Madinah sehingga penduduk kota Madinah pada beriman. Kemudian baru datanglah orang-orang Quraisy atau kaum muhajirin dari Mekah menuju Madinah. Jadi Allah mengatakan mereka telah menempati kota Madinah sebelumnya dan mereka telah beriman sebelumnya sebelum datang kaum muhajirin. Bagaimana sifat kaum Ansar? Kata Allah, yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Ya. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, dan mereka tidak mendapati kedengkian dalam dada mereka atas anugerah yang Allah berikan kepada kaum muhajirin. Kata para ulama, kaum Ansar tidak hasad kepada kaum muhajirin, di mana kaum muhajirin selalu disebutkan lebih dahulu daripada kaum Ansar. Seperti dalam surat Al-Hasyr, Allah memuji kaum muhajirin dan Nabi SAW dari kaum apa? Muhajirin. Allah selalu memuji kaum muhajirin. Baru kemudian Allah menyebutkan kaum Ansar, namun kaum Ansar tidak dengki dan tidak hasad sama sekali kepada kaum muhajirin. Kemudian sifat mereka, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan mereka mendahulukan kaum muhajirin daripada diri mereka sendiri padahal mereka dalam kebutuhan yang mendesak. Mereka sendiri dalam kebutuhan mendesak. Kata Allah, wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang jiwanya dibersihkan dari rasa pelit, maka sungguh dia telah beruntung. Dia telah beruntung. Setelah itu Allah menyebutkan model manusia yang ketiga, yaitu orang-orang yang datang setelah kaum muhajirin. Kelompok yang pertama datang setelah kaum Ansar, kelompok kedua, ada kelompok ketiga.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim," dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah kaum Muhajirin, kaum Ansar, yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mereka berdoa, ya Rabb kami, ya, ampunilah kami, ya. Dan juga ampunilah saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Dan ya Allah, jangan kau jadikan dalam hati kami kedengkian, kejengkelan terhadap orang-orang yang beriman. Jadi Allah memuji kaum yang datang setelah kaum Muhajirin, kaum Ansar, yang mendoakan kaum Muhajirin dan kaum Ansar, dan berdoa agar mereka tidak punya kedengkian kepada kaum Muhajirin, kaum Ansar. Inilah 3 generasi atau 3 kelompok manusia yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak mungkin jadi kaum Muhajirin dan kita juga tidak mungkin jadi kaum Ansar, tapi kita mungkin menjadi kaum ketiga karena kita datang setelah mereka namun punya sifat mendoakan kaum Muhajirin, kaum apa? Ansar. Makanya kalau kita sebut sahabat dari kalangan kaum Muhajirin, kaum Ansar, kita bilang radhiyallahu taala anhu, radhiyallahu anhum, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridai mereka, semoga Allah meridai mereka. Kita doakan mereka. Dan kita berdoa agar wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, dan jangan kau jadikan dalam hati kami kedengkian kepada para sahabat, kejengkelan kepada para sahabat. Nah, di sini yang jadi perhatian kita, Allah sedang memuji dalam surat Al-Hasyr ayat 9 dibawakan oleh Imam Nawawi, bagaimana Allah memuji kaum Ansar yang mereka mencintai kaum Muhajirin. Mereka dari suku yang berbeda. Kaum Muhajirin secara nasab tinggi, mereka Quraisy. Kaum Ansar berasal dari Yaman, ada yang dari kabilah Al-Azd, yaitu suku Al-Aus, dan Al-Khazraj itu berasal dari negeri Yaman. Nenek moyang mereka dari Yaman yang berhijrah ke kota Madinah. Tapi secara nasab lebih tinggi nasab orang-orang apa? Quraisy. Jadi mereka tidak ada kaitannya secara nasab. Tapi meskipun bukan satu kabilah, namun mereka mencintai kaum Muhajirin. Bukan sekedar mencintai, ya. Mereka tidak dengki sama sekali dengan kaum Muhajirin. Meskipun nasab mereka lebih tinggi, meskipun mereka dipuji oleh Allah, meskipun nabi dari golongan mereka, mereka tidak ada dengki sama sekali. Bagaimana mau dengki sementara mereka beriman dengan sebab Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair dari kota Mekah yang datang berhijrah sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahi mereka. Kemudian yang lebih menakjubkan, kata Allah, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Mereka mendahulukan kepentingan kaum Muhajirin daripada diri mereka sendiri, meskipun mereka sendiri dalam kondisi kesulitan. Ayat ini para ulama bawakan 2 hadis ketika menafsirkan ayat ini. Hadis pertama adalah kisah tentang Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi', sebagaimana yang kita ketahui, ketika Abdurrahman bin Auf berhijrah dari Mekah menuju Madinah, maka beliau jadi orang miskin mendadak. Tadinya pedagang besar, kaya raya, temannya juga pedagang-pedagang besar. Di antara teman baiknya Abdurrahman bin Auf adalah Umayyah bin Khalaf, majikannya Bilal yang menyiksa apa? Bilal. Itu teman dekatnya Abdurrahman bin Auf. Makanya ketika perang Badar nanti terjadi, Umayyah bin Khalaf minta perlindungan dari Abdurrahman bin Auf, minta perlindungan karena mereka dulu teman dekat, sama-sama saudagar, sama-sama kaya. Ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pindah kota Madinah, miskin mendadak. Maka Nabi, di antara metode Nabi menghadapi krisis yang dialami oleh para sahabat, terutama kaum Ansar, terutama kaum Muhajirin yang miskin, maka Nabi menggunakan beberapa metode, di antaranya metode al-ikha. Nabi persaudarakan. Wahai Muhajiri, kau bersaudara dengan Ansari. Kau dari kalangan Muhajirin bersaudara dengan seorang dari kaum Ansar. Dijadikan bersaudara oleh Nabi SAW, itu saling perhatian. Bahkan di awal Islam, kalau salah seorang meninggal di antara mereka, saling mewarisi. Ini di awal Islam, namun di akhirnya dimansuhkan, ya. Tapi ini pertama kali, ini di antara metode Nabi, dipersaudarakan, ya. Di antaranya Nabi mempersaudarakan yang setara. Nabi mempersaudarakan Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Rabi'. Sa'ad bin Rabi' adalah orang termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Maka begitu dipersaudarakan, langsung dia menawarkan kebaikan kepada Abdurrahman bin Auf. Dia berkata, "Wahai Abdurrahman, sungguhnya saya termasuk orang paling kaya di kota Madinah. Saya termasuk saudagar di kota Madinah.
saya akan bagi setengah hartaku menjadi dua. Bagi hartaku menjadi dua, setengah buat kamu dan setengah buat apa? Buat saya. Ya. Jadi 50% buat kamu, 50% buat saya. Bukan cuma itu, bahkan dia mengatakan saya punya istri lebih dari satu. Kau lihat mana yang kau sukai. Bukan yang paling jelek. Dia bilang kau lihat mana yang kau sukai, kabarkan aku akan ceraikan dia. Kalau sudah habis masa iddahnya silakan kau nikahi. Subhanallah. Kalau ini tidak diriwayatkan dengan hadis yang sahih, kita hanya mengatakan ini hanyalah khayalan. Ini hanyalah dongeng. Namun ini bukan dongeng. Ini pernah terjadi di zaman para sahabat. Mungkin kita bingung, kok ada manusia seperti ini? Kalau kamu tahu guru mereka adalah Muhammad SAW, maka akan hilang keherananmu. Karena guru mereka siapa? Nabi Muhammad SAW. Maka Abdurrahman bin Auf ditawarkan dengan tawaran yang luar biasa. Setengah harta buat kamu ya. Saya sering bercanda, saya bilang saya tinggal di Madinah 15 tahun, belum pernah ada kaum Ansor yang menawarkan setengah hartanya. Apalagi menawarkan istrinya. Tidak ada ya. Maka ketika teman-teman ngobrol sama guru kami bilang, kita bilang, mana kaum Ansor yang menawarkan harta dan istrinya? Maka guru kami berkata, kaum Ansor tersebut telah pergi bersama kaum Muhajirin yang kalau dikasih tidak terima. Ketika Abdurrahman bin Auf dikasih setengah harta, dia tidak terima. Dia tidak bilang, subhanallah, nikmat dari mana ini? Allah mengetahui isi hatiku. Alhamdulillah, saya subhanallah, ini Allah kirim kau untuk saya. Enggak. Apalagi dia enggak punya istri. Saya yakin Abdurrahman bin Auf ketika di Mekah istrinya banyak, dia saudagar. Dan kebiasaan orang Mekah dahulu istrinya banyak. Ada yang istrinya 20, 30. Sampai ketika mereka masuk Islam, Rasulullah batasi istri mereka cuma apa? 4. Tapi hukum asal orang kaya di sana istrinya banyak. Itu kebiasaan orang-orang Arab ketika itu. Bayangkan tiba-tiba miskin mendadak, tiba-tiba jomblo. Dan jomblo sebagaimana kita sepakati adalah penderitaan. maka Sa'ad bin Rabi menawarkan. Dan ini luar biasa ya, bukan cuma harta dia tawarkan, istri ditawarkan. Dia bilang, kau lihat istriku, saya punya istri lebih dari satu, kau lihat. Mana yang kau sukai, kabarkan, akan aku ceraikan. Kemudian jika habis masa iddahnya silakan kau nikahi. Tapi Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu berkata dengan jawaban yang baik, dia berkata, barakallahu laka fi ahlik wa malik. Semoga Allah memberkahi engkau dalam keluargamu dan juga pada hartamu. Saya tidak butuh. Dullani ala suq, tunjukkanlah kepadaku di mana pasar. Saya ingin berdagang. Fadulla ala suq Bani Qainuqa, maka disebut sana ada pasar Bani Qainuqa, pasarnya orang Yahudi yang tinggal di Madinah. Maka Abdurrahman bin Auf kemudian berdagang, akhirnya dia beruntung, akhirnya dia menikahi seorang wanita Ansar. Akhirnya dia ketemu Nabi SAW, di bajunya ada warna semacam warna kuning. Warna kuning itu adalah warna parfumnya wanita. Maka Rasulullah berkata, ini apa ini? Kok ada parfum wanita di bajumu? Kata dia, saya baru menikah dengan wanita Ansar. Dan ini salah satu hadis yang dibawakan oleh para ahli tafsir ketika menafsirkan ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudara mereka daripada diri mereka sendiri meskipun mereka dalam kondisi sulit ya. Bayangkan seorang laki mengatakan, istriku lebih dari satu, kau pilih mana yang paling kau sukai, saya ceraikan. Siapa yang mampu seperti itu? Ya, siapa yang mampu seperti itu? Adapun kisah kedua yang para ulama sebutkan dalam hadis yang sahih juga, ketika suatu hari ada seorang ingin dijamu oleh Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mengutus seorang sahabat untuk mengecek di rumah-rumah istrinya ada makan atau tidak. Maka diceklah satu persatu rumah Nabi dari istri pertama sampai istri 9. Maka semuanya menjawab, walladzi ba'atsaka bil haqq ma indana illa ma. Sampaikan kepada suami kami, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran, tidak ada di rumah kecuali hanya air putih. Bagaimana kita mau menjamu tamu sementara yang di rumah cuma ada apa? Air putih. Subhanallah. Bagaimana sederhananya kehidupan Nabi SAW. Akhirnya Rasulullah mengatakan, man yudhifu dhaifa Rasulillah. Siapa yang mau menjamu tamunya Rasulullah SAW? Nabi kasih motivasi. Siapa yang mau menjamu tamunya Nabi? Maka seorang sahabat berkata, saya Rasulullah.
Dia tanpa cek-cek dulu di rumahnya ada makan atau tidak. Dia bilang saya Rasulullah. Maka dia pun bawa tamunya. Dia bawa ke rumah istrinya di malam hari. Maka dia bilang ada tamu, silakan jamu. Kata istrinya, tidak ada makanan. Cuma buat makanan anak-anak. Buat kamu tidak ada, buat saya tidak ada. Di rumah cuma ada makanan buat apa? Anak-anak. Mereka juga ternyata hidup apa? Susah. Maka suaminya berkata begini, jangan kau kasih makan anak-anak. Ajak ngobrol sampai mereka ketiduran. Anak-anak lebih kuat tahan apa? Lapar. Sudah biar mereka lapar malam ini, kita sama lapar semuanya satu keluarga. Mereka tidur, setelah mereka tidur ambil makanan, siapkan makanan untuk tamu, terus kau pura-pura perbaiki lampu terus matikan. Pura-pura perbaiki lampu terus matikan. Tujuannya apa? Tujuannya agar tamunya makan dengan lapang. Kemudian mereka pura-pura ikut makan sama sang tamu dengan membunyi-bunyikan piring, padahal tidak ada makanan di piring mereka. Karena kalau mereka tidak hadir, sang tamu enggak enak, masa saya makan sendiri. Maka di antara bentuk kesempurnaan memuliakan tamu, sang tuan rumah ikut makan sama tamu. Tapi masalahnya makannya tidak ada. Akhirnya caranya gimana? Ya sudah, lampunya dimatikan. Akhirnya lampunya dimatikan, akhirnya sang tamu makan, mereka pura-pura makan sama sang tamu dan mereka berhasil menjamu tamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah mengabarkan kepada Nabi SAW tentang apa yang mereka lakukan. Mereka tidak keluar-keluar. Tadi malam saya kelaparan, tapi demi Rasulullah mereka diam-diam aja. Mereka diam-diam aja. Mereka tidak upload ke Facebook dan juga tidak upload ke YouTube. Ya. Tetapi Allah mengabarkan kepada Nabi dan Nabi SAW bertemu dengan dia berkata, ajaballah min sani'ikuma bidhaifikuma al-barih atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kagum dengan sikap kalian berdua terhadap tamu kalian berdua tadi malam. Ya. Dan ini bagaimana bentuk mereka memuliakan tamu daripada diri sendiri. Dan ini menunjukkan bagaimana kaum Ansar mendidik keluarga mereka dengan pendidikan yang luar biasa. Kita bayangkan kalau itu kejadian di tempat kita. Mami, ada tamu. Terus kenapa? Kasih makan dong, enak aja. Gua aja belum makan, lu juga makan buat lu juga ada. Cuma buat anak-anak aja, enak aja. Lu telepon dulu kalau mau ajak tamu. Itu kalau sebagian kita, bukan semua ya. Mungkin sudah diomelin sama istrinya. Tapi bagaimana wanita ini tidak? Dia nurut aja. Oh begitu, ya sudah. Matikan lampu, nurut. Tidak ada AIUEO, langsung apa? Nurut. Ketika Sa'ad bin Rabi' berkata kepada Abdurrahman bin Auf, kau lihat istriku, mana yang kau sukai saya akan ceraikan. Kira-kira istrinya nurut atau tidak? Nurut. Jadi subhanallah bagaimana pendidikan yang luar biasa dari para sahabat kepada keluarga mereka. Dan ini menunjukkan bagaimana mereka mencintai kaum muhajirin karena Allah. Inilah yang kata para ulama, kecintaan yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya itu cinta karena Allah. Sebelum Nabi SAW diutus, sudah ada cinta di antara mereka. Namun semuanya karena dunia. Si fulan mencintai si fulan karena sama-sama satu suku, sama-sama satu kabilah, karena sama-sama pedagang. Sebagaimana Abdurrahman bin Auf punya teman Umayyah bin Khalaf, sama-sama pedagang. Atau sama-sama hobinya sama. Ya. Dan relasi yang terjadi di dalam kehidupan kita, begitu rata-rata kita saling mencintai teman bukan karena Allah secara umum, tapi karena ada hobi yang sama. Sama-sama suka main tenis meja, sama-sama suka main bola, sama-sama suka main badminton. Kalau yang nakal, sama-sama suka ke diskotik. Teman saya ke diskotik. Sama-sama suka nonton bioskop, sama-sama satu suku, sama-sama satu kampung. Jadi kecintaan yang timbul, relasi yang timbul karena dunia. Dan kecintaan ini sudah ada sejak dulu. Ketika datang Nabi SAW, Nabi mengajarkan sesuatu yang baru. Yaitu cinta karena Allah. Beda suku. Ansar dengan Quraisy beda suku. Beda suku, beda nenek moyang. Ya. Tetapi mereka bisa saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ini dua ayat yang dibawakan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala terkait dengan cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau membawakan hadis yang pertama.
Wa an Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Thalathun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." 3 perkara yang siapa pada dirinya ada 3 perkara tersebut, dia akan mendapatkan manisnya iman. 3 perkara ini kalau ada pada seorang, dia akan mendapatkan manisnya iman. Ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Bahwasanya Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya. Dan konsekuensi mencintai Allah dan Rasulnya, apa yang diperintahkan Allah, diperintahkan Rasulullah, itu yang dia utamakan daripada apapun. Ya. Dia lebih mencintai Allah dan Rasulnya daripada selain Allah dan Rasulnya. Ini yang pertama. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Dia mencintai seorang, tidaklah dia mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Karena sama-sama beriman, karena sama-sama teman pengajian, karena sama-sama hajian, sama-sama umrah, sama-sama panitia pengajian. Karena Allah, karena orang ini beriman, saya mencintainya. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufri ba'da an anqadhahu Allahu min. Dia benci untuk kembali lagi ke kufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kekufuran. Kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam api neraka jahanam. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Rasulullah SAW menyebutkan salah satu cara untuk mendapatkan manisnya iman dengan menempuh 3 perkara ini. Kalau terkumpul pada seorang, dia pasti mendapatkan manisnya iman. Ini dalil bahwasanya iman memiliki rasa. Sebagaimana makanan ada rasanya, manis, enak. Iman pun demikian. Jika seorang imannya benar, dia akan merasakan manisnya iman. Di antara tanda manisnya iman, dia betah beribadah kepada Allah. Dia betah salat, dia betah untuk baca Al-Qur'an, dia betah untuk pengajian, ya. Dia betah melakukan kebaikan karena dia merasakan di balik kebaikan dia yang lakukan tersebut ada manisnya iman. Ada manisnya iman. Lihatlah perkataan Ibn Taimiyah rahimahullahu taala sebagaimana dinukilkan oleh muridnya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qayyim, sami'tu syaikhi yaqul, aku mendengar guruku Ibnu Taimiyah berkata, ya, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha lam yadkhul jannatal akhirah. Siapa yang sungguhnya di bumi ini, di dunia ini ada surga. Siapa yang tidak bisa masuk di surga dunia, dia tidak akan bisa masuk dalam surga apa? Akhirat. Seorang yang beriman, dia akan merasakan manisnya iman sehingga dia merasa bahagia. Meskipun mungkin kondisi ekonominya biasa-biasa saja. Mungkin dia sedang terpuruk dalam suatu kondisi, tapi kebahagiaan tersebut senantiasa bersama dia. Allah telah menjanjikan bahwasanya orang yang beriman pasti bahagia. Ya. Orang yang beriman pasti bahagia, ya. Lanuhyiyannahu hayatan man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Siapa yang beramal saleh, laki-laki atau perempuan, dalam kondisi beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan dia kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, apapun kondisi ekonominya. Oleh karenanya orang beriman harusnya merasakan kebahagiaan, dia merasakan manisnya iman. Oleh karenanya Ibnu Taimiyah mengatakan, "Madza yaf'alu a'da'u bi jannati aw bustani fi qalbi?" Apa yang hendak dilakukan musuh-musuhku kepadaku? Karena beliau sering dipenjara berulang-ulang. Sampai kalau kita baca sejarah beliau dipenjara 7 kali atau 8 kali dan akhirnya meninggal di penjara. Tapi dia berkata, apa yang dilakukan oleh musuh-musuhku kepadaku? Jannati fi qalbi, surgaku di hatiku. Kemana saja mereka membawaku, lam tufariqni, sungguhnya surgaku tidak meninggalkan aku. Ya. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam penjara dia tetap beraktivitas. Orang datang dia menjawab fatwa, dia menulis buku dan banyak buku yang beliau tulis di penjara. Bahkan ketika dia dilarang untuk menulis sama sekali, maka beliau baca Quran sampai khatam berulang-ulang sampai meninggal dunia ketika membaca surat Al-Qamar di firman Allah, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Sungguhnya orang yang bertakwa, ya, fi jannati wa nahar, berada di surga dan berada di sungai-sungai yang mengalir dalam surga. Kemudian beliau meninggal setelah baca ayat tersebut. Artinya
beliau diapakan tetap saja beliau dalam kebahagiaan. Karenanya ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berjuang untuk bisa merasakan manisnya iman, untuk bisa merasakan manisnya iman, karena iman itu ada kelezatannya. Memang mungkin pertama berat, tapi kita paksa diri berdoa kepada Allah, ya Allah, buatlah aku habib ilayal iman, buatlah aku cinta kepada apa? Iman. Wa karrih ilayal kufra wal fusuqa wal isyan, buatlah aku benci kepada kekafiran, benci kepada kemaksiatan, benci kepada kefasikan. Kita tahu dalam melakukan kemaksiatan ada kelezatan. Tapi kita ingin, ya Allah, kami melakukan amal soleh, di situ ada kenikmatan. Di situ ada kenikmatan. Baca Quran ada kenikmatan, salat malam ada kenikmatan, bersedekah ada kenikmatan, ikut pengajian ada kenikmatan, berdakwah ada kenikmatan. Sehingga Allah menjadikan kita suka dengan keimanan, kita merasakan manisnya iman. Di antara cara mendapatkan manisnya iman, 3 perkara ini. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari siapapun. Dan sebagaimana sudah saya sampaikan, syair seorang penyair, dia berkata, innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Sungguhnya orang mencintai itu taat kepada yang dia cintai. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah, harusnya kita taat kepada Allah dan Rasulnya, dan kita mendahulukan Allah dan Rasulnya dari segala sesuatu. Kalau bertentangan dengan kecintaan Allah dan kalau bertentangan, ada sesuatu bertentangan dengan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulullah, maka kita tinggalkan. Kita tinggal. Kenapa? Karena ini bertentangan dengan apa yang disukai oleh Allah dan Rasulnya. Makanya kalau kita ingin bagaimana bisa mencintai Allah, kita harus ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, in kuntum tuhibbunallah, katakanlah jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yaitu ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikuti sunnah-sunnahnya. Kenapa? Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian. Kenapa kalau mencintai Allah harus ikut Nabi? Karena kata para ulama, yang paling tahu apa yang disukai oleh Allah dan yang tidak disukai oleh Allah siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dia praktekkan dengan praktek nyata, ini loh yang disukai oleh Allah dan ini yang tidak disukai oleh Allah. Maka tidak ada cara lain untuk bisa mencintai Allah kecuali dengan taat kepadanya, dan tidak ada cara untuk taat kepadanya kecuali dengan mengikuti siapa? Rasul. Logika yang sederhana. Kalau ngaku cinta sama Allah, ya nama innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Namanya orang yang mencintai, dia pasti taat kepada yang dia cintai. Nah, kalau kita sudah tahu ada perkara melanggar perintah Allah dan Rasulnya, maka kita tinggalkan. Saya lebih cinta Allah dan Rasul. Enggak saya lakukan. Ya kecuali darurat yang cerita, ada hukumnya tersendiri. Ya darurat. Tapi hukum asal kalau tidak darurat kita bilang enggak. Ini yang pertama. Setiap kita seperti itu, ini Allah dan Rasulnya enggak suka, kita tinggalkan. Saya lebih suka ini karena ini lebih sesuai dengan kecintaan Allah dan Rasulnya. Maka akan ada manisnya iman. Mungkin pertama belum, kedua belum, tapi lama-lama akan timbul manisnya iman. Ada perjuangan. Contoh seperti sederhana, misalnya seorang dia tahu bahwasanya salat malam sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir mencari hamba-hambanya yang bangun malam untuk bermunajat kepadanya. Maka dialah merasa kantuknya. Kemudian dia bangun, ngantuk. Tidur enak atau tidak? Enak. Apalagi lagi ngantuk. Saya bilang kalau lagi ngantuk, meskipun saya suka bakso, saya lebih suka tidur daripada makan bakso kalau sudah ngantuk. Ya, kalau sudah ngantuk, semuanya kalah. Bakso kalah, istri kalah, semua kalah. Lebih enak apa? Tidur. Tidur itu lezat, luar biasa. Tetapi ketika kita tahu bahwasanya Allah suka kalau kita bangun, kita lawan. Berat memang, tapi sekali, dua kali pasti Allah kasih manisnya iman. Kita merasakan manisnya apa? Iman. Sampai kalau kita tidak sholat malam, kita akan merasa ada sesuatu yang kebahagiaan yang lewat dari kita pada hari ini. Namun itu perlu perjuangan. Ini maksudnya ini contoh kita lebih mendahulukan kecintaan Allah dan kecintaan Rasulnya daripada kecintaan pribadi. Ya. Wa yakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yang pertama, agar mendapatkan manisnya iman, Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada siapapun selain, dari apapun selain mereka berdua. Yang kedua, agar merasakan manisnya iman, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaknya dia mencintai seorang, dia tidak mencintai orang tersebut kecuali karena Allah. Inilah yang
perlu kita praktekkan. Benar kita punya relasi, kita punya teman banyak, teman dari berbagai macam model manusia, ada yang soleh, ada yang buruk, ada yang mukmin, ada yang kafir, macam-macam. Tapi kita harus punya teman-teman yang kita mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena dunianya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita belajar mencintai seorang karena Allah Subhanahu wa taala, benar-benar saya cinta dia karena Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan merasakan manisnya apa? Manisnya iman. Dan memang kalau kita sudah mencintai seorang karena Allah, kita harus sabar dengan dia. Sabar dengan dia. Karena teman tidak ada yang sempurna. Pasti ada gesekan, pasti ada ketidakcocokan, pasti ada perbedaan sudut pandang. Abu Bakar dan Umar saja disebutkan ada pergesekan di antara mereka berdua. Ya. Dalam banyak hal terjadi debat di antara mereka. Seperti tadi, ketika Rasulullah didatangi tamu-tamu dari Bani Tamim, maka Umar punya ide yang hendaknya jadi amir mereka si fulan. Abu Bakar bilang hendaknya yang jadi amir bagi mereka si fulan. Kata Umar hendaknya si fulan. Pilih orang lain. Maka Abu Bakar marah. Ma arata ila khilafi. Kau ini Umar maunya beda terus dengan saya. Tapi setelah selesai. Ya. Ketika Umar sedang marah-marah ingin berperang dalam perjanjian Hudaybiyah, maka Umar datang kepada Nabi. Nabi tidak setuju dengan ide Umar. Umar datang kepada Abu Bakar. Abu Bakar tidak setuju dengan ide Umar. Ada perbedaan. Tapi mereka tidak saling apa? Membenci. Ketika Abu Bakar ingin memerang orang-orang yang tidak bayar zakat setelah wafatnya Nabi SAW, maka Umar bilang, ya Abu Bakar tunggu dulu. Kenapa? Terjadi diskusi. Kata Abu Bakar dengan kencang, saya akan perangi mereka. Kalau ada zakat mereka tidak bayar, saya akan perangi mereka. Sampai akhirnya Umar setuju dengan Abu Bakar. Jadi kalau kita berteman, namanya teman, tidak ada yang sempurna. Istri tidak ada yang sempurna, suami yang tidak sempurna, teman tidak ada yang sempurna, ustaz tidak ada yang sempurna, murid tidak ada yang sempurna, tetangga tidak ada yang sempurna. Selama dia beriman, kita sabar dengan pertemanan dengan mereka. Karena di antara agar mendapatkan manisnya iman, kita mencintainya karena Allah. Dan di antara konsekuensi mencintai adalah sabar kalau disakiti misalnya atau diselisihi, sabar. Saya cinta dia karena Allah Subhanahu. Sabar untuk memperbaiki, sabar untuk mengarahkan, sabar untuk meluruskan, sabar. Ya. Makanya kalau seorang mencintai saudaranya karena Allah, niscaya persahabatan tersebut akan langgeng. Tapi kalau karena dunia hilang, maka hilang juga persahabatan. Ada gula, ada semut. Gulanya hilang, semutnya juga hilang. Tapi kalau karena Allah, maka akan langgeng. Makanya sering saya sampaikan, kalau cinta sama istri, jangan cinta fisiknya aja, tapi cinta karena Allah. Ini istriku, saya mencintainya. Kenapa? Karena dia membantu menundukkan pandanganku, dia membantu saya sehingga saya punya anak-anak, dia membantu merawat anak-anakku. Maka kita tidak sekedar mencintai secara fisiknya, tapi kita cinta karena Allah. Kalau cinta karena Allah, kita akan sabar dengan dia. Akan sabar dengan dia. Yang jomblo begini. Belum tahu ya. Jadi ini, kalau kita sudah mencintai karena Allah, kita akan merasakan manisnya iman. Dan harus tulus. Sebenarnya mengatakan kalau kau mencintai orang karena Allah, kau harus tulus. Jangan kau sok menampakkan cinta sama orang karena Allah, tapi ternyata kau karena dunia. Karena dunia. Bohong. Kelihatannya karena Allah, tapi ternyata karena dunia. Yang ketiga, wa an yakraha an yauda fil kufr ba'da an qadahu Allahu min. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkan dia dari kufuran tersebut, sebagaimana dia benci kalau dilemparkan dalam api neraka Jahannam, ya. Mau kufur besar, kufur kecil, dan dikiaskan dengan kemaksiatan. Kalau dia sudah berhijrah, maka hendaknya dia benci untuk kembali kepada kemaksiatan di masa lalunya, ya. Dia berusaha ya enjoy dengan kenikmatan iman yang baru, komunitas yang baru, dan dia tidak ingin kembali lagi ke masa lalunya yang kelam, sebagaimana dia tidak suka kalau dilemparkan dalam neraka Jahannam. Tentunya akan ada hal-hal yang menggoda dia untuk kembali lagi, teman-temannya, itu karena ekonominya kan, tapi dia bismillah, saya meninggalkan karena Allah Subhanahu wa taala, saya benci kembali kepada masa lalu yang kelam karena Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana saya benci kalau dilempar ke dalam neraka Jahannam, maka dia akan merasakan manisnya
iman. Makanya sering kita berdoa, Allahumma habib ilayyal iman. Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karri ilayya al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alni minar rasyidin. Di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, indahkanlah iman dalam hatiku, jadikanlah aku mencintai keimanan dan hiasilah iman tersebut dalam hatiku, dan buatlah aku benci kepada kekufuran, kefasikan dan kemaksiatan, dan jadilah aku termasuk orang-orang yang mendapat hidayah. Sehingga kita nanti benci sama maksiat. Tadinya mungkin hobi disco, hobi musik-musik, saya enggak suka lagi. Enggak suka ya. Enggak suka. Seperti itu. Jadi kita minta agar dibenci, buat benci kepada kemaksiatan. Taib, yang jadi perhatian bagi kita dalam hadis ini adalah poin yang kedua, di antara sebab mendapatkan manisnya iman adalah tidaklah dia mencintai seorang kecuali karena Allah. Itu namanya cinta karena Allah. Untuk memahami apa cinta karena Allah, yaitu kita mencintai sesuatu bukan karena zatnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan karena zatnya, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dikatakan oleh seorang penyair yang jatuh cinta kepada Laila, dia berkata, amurru ala diyar Laila, uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari, wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, walakin hubbu man sakana diyara. Aku melewati kampungnya Laila. Aku melewati ya sebuah kampung, yaitu kampungnya apa? Laila. Itu apa, kekasihnya. Uqabbilu dzal jidari wa dzal jidari. Aku pun mencium dinding-dinding yang ada di kampung tersebut. Wa ma hubbud diyari syaghafna qalbi, bukan karena aku cinta kepada dinding-dinding tersebut, tapi karena aku cinta kepada yang di balik dinding. Siapa? Laila. Jadi dia mencium dinding bukan karena dindingnya, tapi karena yang ada di balik apa? Dinding. Itu namanya mencintai bukan karena zatnya, tapi karena sesuatu di balik itu. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok. Maksudnya begitu. Maksud hati mulu gunung, apa daya tangan tak sampai. Maksud bibir mencium Laila, apa daya ketatap tembok. Jadi itu namanya mencintai sesuatu karena sesuatu yang lain. Agar kita pahami apa makna mencintai sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin secara fisik kita tidak tertarik sama orang. Secara ekonomi, buat apa saya bergaul sama dia? Tapi dia beriman. Dan kita disuruh untuk mencintai sama orang yang beriman. Ketika kita bisa periksa, kita mencintai si fulan karena akhiratnya, maka itulah cinta karena Allah. Kapan kita mencintai dia karena dunianya, berarti belum mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing periksa dirinya, karena mencintai karena Allah adalah ibadah yang mulia. Baik, kita lanjutkan hadis berikutnya. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah naungi pada naungannya di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. 7 orang tersebut, yang pertama imamun adil, imam yang adil. Yang kedua syabun nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tumbuh dan berkembang dalam ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya tergantung di masjid. Wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi, 2 orang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah. Wa rajulun da'atu imra'atun dzatu hasanin wa jamalin, seorang laki yang dirayu oleh seorang wanita yang cantik dan dalam riwayat hasabin, kaya, terpandang dan cantik jelita. Faqala inni akhafullah, dia berkata aku takut kepada Allah. Yang keenam, rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu, seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya kemudian disembunyikan sampai tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Yang ketujuh, wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat aynah, seorang yang mengingat Allah tatkala bersendirian kemudian dia kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan tentang dahsyatnya hari kiamat, bahwasanya pada hari kiamat kelak tudun asy-syams, matahari diturunkan dalam jarak qadra mil, dalam jarak 1 mil. Itu sangat dekat sekali, maka manusia kepayahan, kepanasan, keringat bercucuran, ya. Panas bertambah dengan panasnya keringat, panas bertambah dengan panasnya
nafas yang keluar dari mereka, manusia berdekat-dekatan, tidak ada yang bisa berbaring, semuanya dalam kondisi berdiri. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, manusia dalam kondisi berdiri menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara makna yaumul qiyamah itu hari berdiri. Al-qiyamah diambil dari qiyam. Karena tidak ada yang berbaring, tidak ada yang duduk, semuanya berdiri di hari yang sangat dahsyat tersebut menanti kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita di dunia, misalnya kita punya qadhiyah, kita punya permasalahan yang akan disidangkan dalam ruang persidangan. Kemudian ruang persidangannya tertutup. Kemudian kita disuruh tunggu di luar, di bawah terik matahari. Hakimnya enggak datang-datang. Jaksanya enggak datang-datang. 1 jam, 2 jam, kita kepayahan enggak? Kepayahan dalam kondisi berdiri. Ini sekedar ilustrasi. Pada hari kiamat kala orang-orang menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala untuk memulai persidangan. Tapi Allah enggak datang-datang. Sementara matahari jarak 1 mil. Maka manusia pergi ke Nabi Adam minta syafaat, pergi ke Nabi Nuh minta syafaat, pergi kepada Nabi Ibrahim minta syafaat, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya menolak kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka datanglah syafaat. Di masa menunggu itu ada 7 golongan yang bahagia, yang mereka meskipun hari sangat terik, mereka berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullah, 7 golongan yang Allah menaungi mereka fi dhillihi, dalam naungannya, yauma la dhilla illa dhilluh, di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan naungan Allah? Bukan naungan zat Allah, bukan. Bukan berarti ada bayangan Allah di enggak, bukan. Tapi maksudnya ada sesuatu naungan, entah awan yang Allah ciptakan atau sesuatu yang menaungi mereka. Dalam sebagian riwayat tahta dhilli arsyihi, akan di bawah naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Intinya ada naungan yang menaungi mereka, sehingga di mana-mana orang dalam kondisi kepanasan, mereka dalam kondisi tentram. 7 orang ini adalah 7 orang yang sangat istimewa. Siapa yang bisa menjadi salah satu di antara 7 orang ini, maka dia akan berbahagia pada hari yang dahsyat tersebut. Yang pertama, imamun adil. Inilah orang yang pertama yang Nabi sebutkan karena dia adalah orang yang terbaik dari 7 golongan tersebut. Kata Ibn Taimiyah rahimahullah taala, imam adil afdhalul mujahidin. Imam yang adil, pejabat yang adil, pemimpin yang adil adalah mujahid terbaik di zamannya. Kenapa mujahid terbaik? Karena kalau imam itu adil, maka yang merasakan keadilannya adalah banyak orang. Rakyat akan merasakan apa? Kebahagiaan dengan keadilannya. Sebaliknya kalau dia zalim, maka akan banyak yang merasakan apa? Kezalimannya. Baik, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama Nabi sebutkan di antara 7 golongan, dialah orang terbaik dari 7 golongan ini. Yang pertama adalah imamun adil, imam yang adil. Sebagaimana tadi saya sebutkan, Syekhul Islam mengatakan imam yang adil afdhalul mujahidin, mujahid yang terbaik. Karena jika dia adil, yang merasakan keadilannya banyak orang, semakin tinggi jabatannya, semakin banyak orang yang dibawa naungannya, dan semakin banyak mendapatkan manfaat dari keadilannya. Tentunya berbanding terbalik, jika dia imam yang zalim, maka dia akan mendapatkan kondisi yang sangat terpuruk. Karena yang dia zalimi banyak orang, bukan 1-2 orang, tapi banyak orang. Tidak sama antara orang yang zalim dengan pejabat yang zalim. Kalau ada seorang berbuat zalim, si A menzalimi si B, yang dia zalim cuma 1 orang. Tapi kalau dia pejabat, yang dia zalimi banyak orang. Entah dia karena kepentingan pribadi, kemudian membuat aturan-aturan yang meresahkan masyarakat, maka dia sangat zalim dan dosanya lebih besar daripada dosa orang-orang zalim yang biasanya. Kata Rasulullah SAW, inna rijalan yatakhwaduna fi malillahi bighairi haqq falahumun naru yaumal qiyamah. Sungguhnya ada sekelompok orang yang mengolah harta baitul mal, harta negara tanpa hak, maka bagi mereka neraka jahanam pada hari kiamat kelak. Sebenarnya Allah mengatakan mereka memanfaatkan harta rakyat, harta negara, harta rakyat untuk kesenangan pribadi, untuk dia, untuk istri, untuk keluarganya, dengan mengorbankan atau mengakibatkan kesedihan banyak orang. Maka hari kiamat berbalik. Mereka akan menanggung ya banyak kesedihan karena ketika dunia menyedihkan banyak orang. Karena untuk mendapatkan kesenangan yang semu dan sebentar. Oleh karenanya perkataan Nabi imamun adil, imam yang adil ini targhib wa tarhib, motivasi dan peringatan. Motivasi untuk menjadi imam yang adil. Salah satu menjadi orang termulia pada hari kiamat, imam yang adil.
dia lebih afdal mungkin daripada banyak orang. Karena dia diberi sultan oleh Allah, diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dia adil atau tidak. Kalau dia adil, dia berkesempatan masuk surga dengan mudah. Dia berkesempatan mencapai derajat yang tinggi jika dia adil, karena dia pejabat. Dan ini juga sekaligus sebagai peringatan keras bagi penguasa pejabat yang tidak adil. Ya, pejabat yang korupsi, yang bikin proyek yang meresahkan masyarakat, ya. Kemudian dia mendapat keuntungan untuk pribadinya, maka bahaya. Kezalimannya tidak sama dengan kezaliman orang biasa. Kalau si A memukul si B, si A mencuri harta si B, maka disidang oleh Allah cuma 2 orang. Tapi kalau pejabat korupsi harta rakyat, banyak yang resah, nanti hari kiamat dia disidang melawan ratusan orang, ribuan orang, jutaan orang. Hanya kesenangan yang sedikit. Untuk senang-senang, untuk berfoya-foya. Kemudian tiba-tiba dia meninggal, kemudian dia berhadapan dengan sidang yang panjang, berbahaya sekali pada hari kiamat kelak. Saya suatu hari melihat satu jalan di suatu daerah lah. Kemudian jalannya bergelombang-gelombang, ada yang lubang-lubang, digelek. Mudah-mudahan memang sudah waktunya rusak. Tapi kalau ini hasil korupsi, seorang proyek bikin jalan, aspalnya dikurangi, sentimeternya dikurangi, kuotesnya dikurangi, uangnya dikantongi. Kemudian ini yang harusnya jalan umurnya setahun cuma jadi 3 bulan, kemudian rusak. Maka selama 7 bulan betapa banyak dia zalimi mobil, di antaranya saya terzalimi. Ceklek. Dosa. Ngeri. Kalau dia punya uang banyak buat apa? Rumah sudah ada, mau tambah rumah lagi paling dulu cuma 1 rumah. Mobil sudah 3, terus tambah lagi mobil, memang mau naik mobil sekaligus 5, paling mobil cuma 1. Istri 1, 2 enggak berani, terus ngapain? Uang banyak-banyak. Kalau caranya halal oke, caranya haram, terus mau ngapain? Tapi kalau dia bertakwa sama Allah, dia adil, luar biasa. Dia mengalahkan 6 orang yang lainnya, yang semua 6 orang ini orang hebat semuanya. Yang nomor 1 imam yang adil. Maka ini perkataan Nabi, imamun adil, imam yang adil, ini motivasi dan juga kabar gembira sekaligus apa? Peringatan keras. Maka seorang waspada kalau jadi pejabat. Pejabat itu bisa menaikkan dia derajat yang tinggi di surga, dan jabatan tersebut bisa menjerumuskan ke tempat yang sangat dalam di neraka Jahannam, waliyadzubillah. Masa jabatan 5 tahun, 10 tahun, setelah itu hisab yang sangat panjang. Kalau bukan kebahagiaan yang tinggi, kesengsaraan yang sangat mendalam. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja. Adapun orang kedua dan seterusnya kita lanjutkan pekan depan insyaallah taala dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.